Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kemarin Ba'da asar saya diundang oleh salah seorang saudara saya, yaitu Bapak Bujang HR, memberikan kajian tentang akikah. Nah, kejadiannya adalah Ba'da asar, sudah sholat asar. Jadi waktunya sangat sempit, waktunya sangat pendek. Jadi untuk memberikan uraian akikah ini, saya anggap ya sekedarnya saja. Nah, oleh karena itu, di hari ini saya coba membuat sebuah video yang insya Allah akan saya kirim kepada beliau, hikmah tentang akikah itu sendiri. Jadi akikah itu hasil katanya akik. Akik itulah batu permata, batu delima, batu mutiara, batu mustika, sifatnya untuk perhiasan. Jadi harapan kakek dan nenek, ayah dan bunda mengakikkan sang anak, mengakikkan sang cucu, agar sang cucu tadi, agar sang anak tadi menjadi perhiasan bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya, bagi kaum kerabatnya, bagi bangsanya. Enak dilihat, nyaman didengar, sejuk dirasakan keberadaannya. Ya bagaimana tidak, suaranya lemah lembut, katanya lurus dan benar, sikap pribadinya menunjukkan akhlakul karimahnya Rasul. Itu. Nah, di sisi lain, dalam pengertian bahasa, akikah itu artinya memotong, menyembelih. Ya tidak apa-apa. Yang penting bagi kita adalah tujuannya, hikmahnya, makna daripada amalia itu kita laksanakan. Itu saudaraku. Nah, jadi dalam tuntunan agama, akikah itu adalah anjuran. Bukan wajib, tetapi anjuran. Kenapa anjuran? Karena untuk melaksanakan ritual akikah harus menyembelih hewan. Kalau dia laki-laki, anaknya itu 2 ekor kambing yang harus disembelih. Kalau dia seorang perempuan, anaknya, maka 1 ekor kambing yang harus disembelih. Sedangkan harga kambing sekarang itu yang sedang ya sekitar 5 juta lah. Jadi kalau 2 ekor 10 juta. Belum lagi ayam, ikan, sayur, beras, belum lagi bumbu-bumbu masak. Jadi untuk orang-orang yang berkapasitas ekonomi menengah ke bawah, ini termasuk menyulitkan. Oh tidak begitu Pak Abu, itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang memang ditekankan, itu wajib. Artinya hukumnya sunnah tapi condong kepada wajib. Ya silahkan saja, boleh-boleh saja. Tetapi ingat, rukun Islam itu ada 5. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2, sholat 5 waktu. 3, puasa di bulan Ramadan. 4, membayar zakat. 5, naik haji ke Baitullah jika mampu. Artinya untuk naik haji saja itu kan rukun Islam tuh. Tidak sempurna keislaman kita jika tidak lengkap rukun tadi. Itu pun ada kalimat jika mampu. Nah, itulah dasarnya kenapa Pak Abu Fikri mengatakan acara akikah itu sifatnya adalah anjuran. Sunat muakkad, oke. Kita katakan sunat yang muakkad atau sunat penting. Tidak apa-apa. Nah, selanjutnya,
Di dalam processing akikah itu biasanya dilaksanakan di hari yang ketujuh, saudaraku. Bersamaan dengan memberikan nama. Nama yang diberikan adalah nama yang baik. Nama yang mengandung doa dan harapan kedua orang tua. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Nama yang terbaik itu kalau untuk anak laki-laki, Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Latif, Abdul Qarim, dan yang lain-lainnya yang bersifat ketuhanan. Bagaimana dengan perempuan? Ya boleh-boleh saja. Nama apa saja, tapi intinya di dalam nama itu terdapat doa dan harapan kedua orang tua terhadap anaknya. Begitu, saudaraku. Nah, sewaktu acara itu dilaksanakan, ada istilahnya pemotongan rambut cemar. Pemotongan rambut cemar. Jadi, di sebuah nampan ada kelapa muda, ada gunting, dan ada daun sidingin dan sitawar. Jadi, sebelum dipotong rambut, daun sidingin itu dimasukkan dalam air kelapa, dipukul-pukulkan kepada rambut anak. Lalu dipotong. Cus. Namanya memotong rambut cemar. Nah, persoalan rambut cemar ini sedikit kita jelaskan. Karena bangsa kita ini kan kalau beragama kan sering ikut-ikutan. Turut-turutan. Kurang menjadi pemikiran. Kurang menjadi telaah setiap apa yang dia lakukan. Termasuk mengatakan rambut itu adalah rambut cemar. Di mana letak tercemarnya rambut itu? Dia muncul dan lahir dari rahim emaknya. Terletak di atas kepala. Di dalam kepala ada otak, ada benak. Tempat roh itu berpikir dan berakal, mencari solusi kehidupannya. Di mana letak hinanya? Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, seketika dipotong rambut cemar itu, katakanlah begitu ya, itu ditimbang dengan timbangan emas. Berapa gramnya? Bandingkan dengan emas, tentukan harganya. Kemudian uangnya disedekahkan. Nah, bagaimana mungkin itu katanya namanya rambut cemar? Posisinya di atas kepala. Kepala di dalamnya ada otak dan benak. Di situ roh kita menyatakan akal fikirnya. Kecemerlangan, status dan kekuatan serta keberadaan kita. Kuncinya di situ. Bahkan posisinya di badan terletak atas sekali. Bahkan Nabi Muhammad mengartikan dia itu dengan emas. Artinya itu bukan rambut cemar. Tetapi sebagai tanda, sebagai syariat untuk kita menunjukkan bahwa inilah pertanda bahwa anak ini sudah diberi nama. Anak ini diberi gelar. Anak ini sudah dinyatakan sebagai anak resmi daripada kedua orang tuanya di hadapan Allah dan Rasul. Ya kalau dapat manusia ya jelaslah anaknya kita, masa anak orang lain. Kan begitu. Nah selanjutnya lagi. Kebiasaan orang kita ini mungkin karena lupa, bukan tidak tahu. Kurang mengartikan semua itu. Kurang memaknai semua itu. Termasuk rambut tadi. Itu kalau sudah dipotong, ditimbang, di timbangan emas, sudah itu dibuang begitu saja. Semestinya dibungkus bagus-bagus, ditata baik-baik, dikasih parfum. Kalau perlu dikasih bunga, dikuburkan. Ada penghargaan di situ. Kenapa sedemikian? Saudara kita yang agamanya dahulu ada, ya, dahulu datang di Indonesia ini. Walaupun itu mereknya tidak sama dengan merek kita, tapi dalam ajaran itu masuk akal. Apa itu? Nah, mereka membuka sebuah informasi tentang sedulur papat 5 pancer. Sedulur papat 5 pancer itu artinya 4
saudara. Yang kelima adalah pancer, sinar atau cahaya. Siapakah sedulur papat? Sedulur papat itu adalah wakil Allah, wakil Rasul, bekerja untuk menyempurnakan ciptaan yang ada di dalam rahim seorang perempuan. Namanya adalah ari-ari atau jabang bayi. Nah, dia ini berfungsi untuk menyaring, menyerap, menjadi filter bagi makanan ibu untuk sang janin. Misalnya emaknya makan jengkol, makan petai, makan kabau, makan ikan, ayam, sapi, dan berbagai macam makanan dan minuman. Itu diseleksi di ari-ari. Baik itu kadar dan ukurannya diseleksi oleh ari-ari. Karena seketika dia masih embrio, itu berbeda dengan seketika dia janin. Seketika dia janin, berbeda dia dengan jabang bayi. Seketika dia jabang bayi, berbeda dia dengan bayi. Berbeda. Maka kadar makanan, kadar asupan, ya, itu tidak sama. Berbeda. Yang mengukur kadar-kadar itu adalah tugas Allah dan Rasul melalui ari-ari, melalui jabang daripada bayi tadi. Itu harus kita pahami. Nah, kemudian ari-ari ini dia tidak bisa melanjutkan tugasnya dengan baik kepada sang janin, kepada sang embrio atau sang calon bayi tadi, kalau tidak ada tali pusar. Nah, tali pusar inilah yang menghubungkan ari-ari kepada pusatnya si bayi, pusatnya si embrio, si janin tadi. Jadi menyarulah makanan tadi, minuman tadi yang datang daripada ibundanya kepada sang anak. Dalam kadar tertentu, ukuran tertentu, rincian tertentu, dan tidak pernah meleset. Itu saudara. Nah, kemudian di dalam kandungan tadi, si bayi tadi diliputi dengan air ketuban, diliputi oleh plasenta. Jadi walaupun ibunya mereng ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, terbentur, dia aman. Dia tidak goyang, dia stabil. Itu namanya air ketuban. Nah, berikutnya lagi darah. Nah, darah inilah yang disebut dengan al-alaq. Darinya tercipta daging, kulit, bulu atau roma yang di dalamnya ada tulang, otak, urat, paru, jantung, ginjal, empedu, semuanya termasuk usus dan sebagainya. Dari darah itu dimulai. Nah, maka seketika terbentuk batang tubuh daripada si janin tadi, si embrio tadi, si bayi tadi, seketika dia berusia 4 bulan 10 hari, maka ditangkanlah nurnya Muhammad. Muhammad adalah nurnya Allah. Nur itu adalah bercahaya. Dia itu bersinar. Inilah yang disebut dengan pancer. Itulah dia ruh, itulah diri kita sebenarnya diri. Jadi seluruh papat 5 pancer itu, itulah dia barangnya. Yang seluruh papat tadi adalah 4 bersaudara atau 4 saudara kita, 1 ari-ari, 2 tali pusar, 3 air ketuban, 4 darah. Yang kelima itu pancer. Dia bersinar, dia bercahaya. Dia jernih. Itulah ruh yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini Allah berfirman melalui Rasul via Nabi Muhammad. Terdapat firman ini pada surah Sajadah ayat 9.
Tsumma sawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu di dalam kandungan emaknya, maka aku tiupkan rohnya aku ke dalamnya. Tiba-tiba mereka bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa. Tetapi sedikit sekali mereka yang bersyukur, yang berterima kasih atas semua itu. Kenapa sedikit sekali? Karena mereka belum tahu, belum mengerti, belum paham. Makanya untuk kita bisa bersyukur kita harus mengerti. Kita harus tahu, kita harus paham. Kalau tidak selamanya kita kufur, mengingkari keberadaan nikmat ini. Itu saudaraku. Nah, oleh mereka yang agamanya berbeda dengan kita, ketika istri hendak melahirkan, mereka sudah tahu, mereka sudah diajarkan, siapkan kain, yaitu kain putih. Disiapkan di bawahnya itu plastik, biar tidak bocor, biar tidak merembes. Untuk apa? Untuk menampung sesuatu yang datang dari dalam rahim menuju alam dunia ini. Nah, yang pertama muncul seketika bayi hendak dilahirkan itu apa? Itu air ketuban. Air ketuban itu dia muncul duluan. Karena apa? Selaputnya sudah pecah. Untuk apa dia dahulu? Sebagai pelicin, pelancar, sebagai pemunah sesuatu yang akan merusak bayi di saat dia dikeluarkan oleh sang bunda menuju dunianya. Nah, air ketuban ini bagi mereka yang agama di luar sana namanya kakang kawah. Kakak daripada si bayi tadi. Kenapa dikatakan kakak? Karena dia duluan lahir. Nah, kemudian lahirlah si bayi tadi. Sudah menangis dia? Ternyata belum. Nah, sebelum dia menangis, ari-ari tadi, jabang bayi tadi belum akan tanggal dari tempat dia selama ini bercokol. Nah, seketika dia mendengarkan tangisan bayi, barulah dia melepaskan posisinya dari alam posisi rahim tadi, dan dia pun keluar melalui pintu kelahiran. Makanya bagi mereka yang ahli di bidang ini, si ari-ari tadi disebut adi ari-ari atau adiknya si bayi. Jadi kalau kakang kawah itu adalah air ketuban, kalau adik itu adalah ari-ari. Nah, itu. Lalu bagaimana dengan darah dan pusar? Darah dan pusar juga saudara. Maka semuanya itu dibungkus rapi-rapi dengan kain putih, diposisikan dengan yang baik, dikasih parfum, dikasih bunga 7 rupa, 7 haruman, 7 parfum. Kemudian dikuburkan ke dalam tanah dengan ritual yang baik, doa yang baik, harapan yang baik kepada Zat Pencipta alam semesta. Nah, di kita kadang-kadang tidak begitu. Dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kantong, dibuang ke sungai. Biar dimakan ikan, dimakan buaya. Tanpa kita sadari lagi, siapa itu ari-ari? Siapa itu tali pusar? Siapa itu air ketuban? Siapa itu darah? Ini persoalan kita sebenarnya. Nah, dari sikap kita membuangnya di tempat sembarangan, itu tampak betul kalau kita tidak berterima kasih. Tampak betul kalau kita tidak bersyukur kepada keempat benda tadi. Padahal benda tadi adalah sesuatu yang Allah ciptakan, Allah jadikan, dan Allah tugaskan untuk membangun dan membentuk tubuh dan jasad agar dia bisa baik dan benar lahir sebagai manusia. Jadi mereka yang petugas daripada Allah loh. Jangan kita anggap remeh.
Adik kita buang ke sungai. Kita buang kemana saja. Kalau di darat sampai sempat dimakan anjing. Lihat anjing itu membawa jabang. Apa itu? Jabang bayi. Loh, kok dimakan anjing? Ya, orangnya buang sembarangan. Nah, mendingan dibuang ke sungai. Walaupun itu tidak pantas. Itu. Tetapi alangkah baiknya dipahami itu. Siapa itu? Ari-ari. Siapa itu? Tali pusar. Siapa itu? Air ketuban. Siapa itu? Darah. Dia adalah 4 saudara daripada anak yang dilahirkan oleh istri kita atau keluarga kita. Sambut dia dengan baik dan benar. Bungkus dengan kain putih, dikasih parfum, dikasih bunga 7 rupa dan 7 parfum atau 7 baun. Dikubur bagus-bagus. Didoakan. Nah, ini kalau dilihat oleh kita, mulai kita katakan, wah itu khurafat. Itu bid'ah, itu mengada-ada, tidak pernah diajarkan oleh Allah Rasul. Pasti begitu kita ngomong. Padahal tidak semua kebenaran ini ada tulisannya, ada cerita dan kisahnya. Namun akal fikir kita mengartikan, oh iya, ternyata ari-ari ini adalah ciptaan Allah. Tali pusar ciptaan Allah, air ketuban ciptaan Allah, darah adalah ciptaan Allah untuk membangun sebuah tubuh insan yang nanti akan menjadi pemimpin dunia, yang nanti akan menjadi jelmaan tempat nyatanya Allah dan Rasul sebagai hamba Tuhan di alam semesta ini. Itu saudaraku. Kita tidak sampai ke situ ceritanya. Jadi cukup akal fikir kita saja memahami itu. Tidak perlu ada tulisan menjelaskan itu harus begitu. Tidak perlu. Karena kita sadar betapa fungsinya, real adanya, terbukti kisahnya. Secara ilmiah pun tidak bisa dibantah keberadaannya. Itu. Nah, timbul pertanyaan Pak Abu Fikri. Kenapa harus dikasih bunga 7? Itu kan hanya simbol saja. Simbol dari apa? Simbol daripada 7 sifat Allah yang ada pada tubuh badan jasad, yang saat itu jasad itu dilahirkan sebagai bayi. Itu sebenarnya. Apa itu sifat Allah? Nah, dulu kan kita pernah cerita, Allah itu punya sifat namanya kodrat. Dia kuasa. Tidak nyata sifat kodrat itu, melainkan nyata ianya pada Rasul. Ingat, Rasul di sini bukan Nabi Muhammad, tetapi sifat Allah, wujud serta Allah, utusan Allah yang tidak bercerai dengan Allah, ia ada dalam dada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Aminah, orang Arab itu. Ingat ini. Nah, kalau nabi-nabi lain dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, termasuk 124.313 aulia dan anbiya, itu ruhnya mereka turunan Rasul. Ya, turunan Rasul, turunan sifat Allah tadi, turunan wujud serta Allah tadi. Makanya Nabi Muhammad itu gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan malaikat beserta mukmin telah berhubungan dengan dia. Kalau nabi-nabi lain alaihi salam, atasnya keselamatan. Di atas mereka itu ada keselamatan. Itulah Allah dan Rasul. Itu saudaraku. Baik, kita masuk pada cerita kita tadi. Jadi, seketika dia dibungkus dengan kain putih, dikasih parfum, diberi bunga 7 rupa, 7 warna, 7 baunya, 7 rasa dan parfumnya. Itu ada hubungannya dengan sifat Allah yang ada pada tubuh anak itu. Kan kita paham itu. Ada namanya sifat maknawiyah. Kalau di Allah namanya kodrat, artinya Allah kuasa. Nyata kuasa itu pada Rasul. Di kita bukan kodrat namanya, tetapi qadirun. Kenapa kok ada di kita pula sifat itu? Karena kita turunan Rasul. Rasul itu muncul dan zahir daripada Allah. Itu.
Kodrat di Allah nyata di Rasul. Di kita namanya Qadirun. Tempat tegaknya di otak, tulang, dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Inilah bunga yang pertama yang ditempatkan pada saat itu. Yang kedua, iradat di Allah, nyata di Rasul. Artinya Allah berkehendak, kehendak itu nyata di Rasul. Di kita bukan iradat, tetapi maridun. Tempat tegaknya adalah daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Karena daging, karena kulit, karena bulu atau roma membungkus otak, tulang, dan urat, maka kita punya kehendak yang banyak. Kita berkehendak langit, berkehendak bumi, berkehendak angin, air, tanah, api, berkehendak makanan, minuman, pakaian, macam-macam. Makanya Allah jadikan dunia. Allah jadikan dunia ini, saudaraku. Seperti yang Allah katakan melalui Rasul via Nabi Muhammad, tertuang pada kitab Quran. Apa bunyinya? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a sumastawa ila sama'i fasawahuna sab'a samawati wa huwa ala kulli syai'in alim. Itulah dia yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kamu semuanya. Karena kamu semuanya di momen penciptaan langit dan bumi, dia itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi alam semesta ini terjadi adalah karena kita dan untuk kita. Kenapa? Karena otak, tulang, urat sudah dibungkus oleh daging, kulit, dan bulu atau roma pada kita. Nah, itulah bunga yang kedua. Kemudian, ilmu di Allah. Artinya Allah itu maha tahu. Nyata ianya pada Rasul. Di kita bukan ilmu, tetapi alimun. Tempat tegaknya di hati. Nah, itulah dia bunga yang ketiga yang saya ceritakan tadi. Kemudian, hayat di Allah nyata di Rasul. Di kita bukan hayat, tetapi hayun. Tempat tegaknya di jantung. Itulah makanya jantung kita itu sumber kehidupan daripada fisik. Kita mau tidur, kita mau pingsan, kita mau dibedah, mau apapun, selagi jantung bergerak, kita hidup. Disinilah bunga yang keempat tadi, saudaraku. Itu. Nah, kemungkinan sami' di Allah. Itu yang kelima. Sami' di Allah nyata di Rasul. Di kita namanya sami'un. Kalau sami' itu mendengar, nyata pendengaran Allah itu di Rasul. Di kita namanya sami'un. Tempat tegaknya di telinga. Nah, inilah dia bunga yang kelima. Kemudian, basyir di Allah nyata di Rasul. Allah itu melihat penglihatan Allah itu nyata di Rasul. Di kita bukan basyir, tapi basyirun. Tempat tegaknya di mata. Itulah bunga yang keenam. Terakhir, kalam di Allah nyata di Rasul. Di kita bukan kalam, tetapi mutakalimun. Tempat tegaknya di lidah. Jadi kalau Allah bersuara, Allah berkata, nyata suara kata itu di Rasul. Via Nabi Muhammad, tertulis ianya pada kitab Quran. Itu yang kita baca-baca tadi. Jadi, membungkus ari-ari, tali pusar, darah, dan air ketuban, diberi parfum, diberi rumah, bunga 7 rupa tadi. Itu adalah simbol-simbol penghargaan terhadap apa yang Allah berikan kepada anak kita, cucu kita, sebagai rasa tanda terima kasih kita kepada Allah dan Rasul tentang pengetahuan ini. Jadi kita jangan sampai cepat menyalahkan orang, mengatakan bid'ah, kurafat, mengada-ada. Tidak. Semuanya menjurus kepada kajian hakikat tentang diri. Itu, saudaraku. Nah, makanya kan dulu pernah kita bercerita tentang syukur.
kita mau bersyukur kepada Allah. Kan begitu. Nah, nanti dulu kepada Allah. Terlalu cepat. Maka saya katakan bahwa kalau ingin bersyukur, bersyukurlah dulu kepada langit dan bumi beserta isinya. Sudah itu, bersyukurlah dulu kepada tubuh badan jasad. Sudah itu, bersyukurlah kepada kedua orang tua. Sudah itu, bersyukurlah kepada para guru. Kemudian bersyukurlah kepada Nabi. Kemudian bersyukurlah kepada Rasul. Baru kita bisa kepada Allah. Kalau tidak seperti itu, syukur kita rusak, cacat di hadapan Allah. Apakah alam semesta ada hubungan dengan kita, Pak Abu Fikri? Ya, adalah. Tentu ada. Kan saya ceritakan itu. Bahwa ari-ari, ya, ari-ari, jabang bayi itu, kemudian pusat atau tali pusar, darah, kemudian air ketuban, itu kan dibungkus, dikubur dengan ritual penghormatan, diparfumi, dikasih bunga, bahkan kalau malam hari dikasih lilin. Apa maknanya ini? Apa pahamnya ini? Karena benda-benda itu adalah benda hidup. Seketika dia dikubur, maka dia hancur, dia luluh, dia musnah. Materi itu musnah, benda itu musnah, maka dia berubah menjadi energi, menjadi kehidupan, menjadi kekuatan, menjadi rasa yang gaib pada diri setiap anak yang memiliki 4 keluarga tadi, 4 saudara tadi. Begitu kisahnya. Jadi jangan kita kira setelah dikubur selesai. Tidak. Benda tadi, materi tadi, dia akan hancur, dia akan berubah menjadi energi, kehidupan dan kekuatan. Dia ada di sekitar anak. Bahkan di sekitar kita hari ini ada dia. Nah, oleh karena ari-ari tadi, tali pusar tadi, air ketuban tadi, darah tadi, ada sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan, yang Allah tugaskan mereka untuk menjaga, untuk menertibkan daripada penciptaan bayi tadi. Maka dia ada kuasa Allah, dikuasakan. Nah, kalau dia satu namanya malak. Tapi karena dia 4, bukan malak tapi malaikat. Petugas yang bertugas melaksanakan tugas Allah dan Rasul untuk menyempurnakan penciptaan manusia dalam kandungan maknya. Nah, sekarang petugas itu sudah berada di luar, dikubur di dalam tanah dengan ritual tertentu sebagai penghormatan kepada mereka yang berjasa, kepada anak cucu kita tadi. Nah, seketika benda ini hancur, materi ini musnah, yang muncul adalah energi, kehidupan, kekuatan. Dia ada beserta anak, beserta cucu kita, bahkan beserta kita hari ini, saudara. Dan tugas-tugas mereka itu perlu kita ketahui sama dengan tugasnya sewaktu di dalam rahim dulu. Bahkan lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Contoh, untuk mendapatkan petunjuk, inspirasi, ide daripada Allah, itu tidak akan sampai kepada kita saja langsung begitu. Tidak. Ada yang menyampaikannya melalui rasa diri kita dengan rasa dirinya dia. Nah, oleh karena peranannya seperti itu, maka dia dikatakan Jibril. Jibril. Nah, kemudian ada lagi rezeki, pemberian yang Allah siapkan untuk kita melalui beberapa orang yang tertentu yang dikehendaki oleh Allah untuk kita. Itu juga ada petugasnya dari kalangan yang 4 tadi. Dialah yang menggerakkan, yang membawa rezeki itu, menggiring orang yang hendak memberikan bantuan kepada kita itu.
dia. Siapa namanya? Karena itu peranannya, maka namanya Mikail. Mikail. Dia menghubungkan, dia menyampaikan. Kemudian seketika kita bekerja, capek, lelah, dia tahu persis kalau saudaranya yang kelima tadi, yang pancer tadi, sudah lelah dalam tubuh tadi. Makanya dia menjadikan kesadaran itu hilang. Dia mengantuk, kemudian dia tidur. Keluarlah roh itu dari tubuh menuju Tuhannya. Seperti yang diceritakan pada surah Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamutu fi manamiha wa yumsik qada ilal maut wa yursilu illa ajalin musamma inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Allah yang menggenggam roh orang seketika dia sudah mati tubuhnya. Menggenggam orang yang rohnya itu masih ada tapi tubuhnya tergolek di atas kasur, di atas sofa. Menahan yang satu karena bangkainya sudah hancur, melepaskan satu karena bangkai tertidur di atas kasur. Sesungguhnya kejadian tidur ini, kata Allah dan Rasul, adalah kejadian yang amat besar. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya akal untuk berpikir, bagi mereka yang mempelajari pelajaran ini. Kalau bagi orang biasa tidak ada apa-apanya, tidak ada masalahnya apa-apa. Ya tidur, ya bangun biasa. Tapi bagi kita yang berpikir itu tidak begitu. Tidak sesederhana itu. Nah, itu saudaraku. Itu dilakukan oleh salah seorang pada saudara kita yang 4 tadi. Karena peranannya adalah untuk mengurangi kesadaran, bahkan menghilangkan kesadaran, mengeluarkan ruh, maka namanya adalah Israel. Israel. Nah, kemudian karena kesadaran kita sudah hilang, ruh sudah keluar dari tubuh, yang tinggal adalah jiwa saja pada diri. Makanya kita bernapas, berkeruh, kadang-kadang kita juga dalam kondisi mengigau. Nah, itu ada saatnya kita bangun, bangkit kembali. Siapa yang bertugas? Satu di antara yang 4, namanya Israfil. Jadi jelas 4 sedulur tadi, satu pancar, bersaudara antara kita dengan mereka. Itu saudaraku. Nah, sebegitu kisah dan sejarahnya yang terjadi pada kita, yang semua itu tidak kita sadari. Makanya Allah melalui Rasul via Nabi Muhammad mengatakan pada surah At-Tariq. Apa bunyinya? In kullun nafsin lama 'alaiha hafiz. Setiap diri itu ada penjaganya. Ada penjaganya. Nah, penjaga itu adalah Jibril, Mikail, Israfil. Dan mereka adalah berperan bukan hanya hari itu, tetapi mulai dari kandungan dia sudah mulai berperan, saudaraku. Dia itu tidak gaib, dia zahir, kemudian gaib kembali. Nah, untuk alam semesta, mereka muncul sebagai simbol-simbol yang harus kita pahami. Apa dianya? Nah, ari-ari itulah rimba, hutan belantara. Ada di gunung, ada di lembah, ada di dataran. Itu yang pertama. Yang kedua, sungai. Itulah simbol daripada tali pusar yang hubungkan darat dan laut. Yang ketiga, air ketuban. Itulah dia laut. Yang keempat, darah. Itulah dia matahari atau panas atau api. Jadi antara ari-ari, tali pusar, air ketuban, darah, itu tidak bisa dipisahkan keberadaannya dengan diri kita. Di alam bebas pun dia pun nyata, ada dalam bentuk energi. Kemudian keberadaannya disimbolkan dalam bentuk hutan, rimba, gunung dan lembah, sungai, laut dan matahari. Jangan dirusak, karena dia adalah kelengkapan hidup kita di dalam dunia ini, saudaraku.
Makanya Dedi Mulyadi sangat menghargai hutan, sungai, laut, dan matahari. Jangan dicacati, jangan dinodai, jangan dirusak. Kalau tidak, dia akan mengutuk. Dia akan menjadi bencana atas diri kita. Karena kita mengingkari kebaikannya, kebenarannya daripada Tuhan untuk kita. Jadi di agama lain sudah ada pelajaran ini. Cuman kita menganggap itu suatu hal yang tidak biasa. Kenapa? Karena kita jarang memperhatikan. Nah, ini pula sebabnya kenapa seketika roh tadi habis tugas di dunia, jiwa keluar dari tubuh. Nah, penyelenggaraan tubuh tadi sedemikian hingga dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam bahasa lainnya, seketika kita sudah mati tubuhnya, habis masa hidup kita di dunia ini, maka tubuh itu dihargai. Dihargai. Bagaimana cara menghargainya? Dimandikan sebersih-bersihnya dalam bentuk mandi wajib. Nah, kan kita tahu mandi wajib. Pertama kali dibersihkan dulu. Muka, belakang, kiri, kanan semuanya, luar dalam. Kemudian diwudukan dengan air wudhu. Kemudian disiram dengan air 9. 3 kanan, 3 kiri, 3 tengah. Dengan beberapa doa dan ajaran. Kemudian baru dimandikan. Digosok pelan-pelan. Selesai. Nah, kita bersihkan dengan anduk. Kita bungkus dengan kain putih yang kita sebut dengan kain kapan. Kemudian kita kasih aroma-aruman, wangi-wangian. Kemudian kita kasih bunga. Lalu kita sholatkan dia. Kita kembalikan dia kepada Allah. Kita wakili roh ini untuk mengembalikan tubuh kepada Allah. Karena tubuh ini pernah dipakai dari usia 0 sampai usia kematiannya. Tanpa kita sadari, sebenarnya ruhnya pada waktu itu juga ikut sholat, saudaraku. Ikut mempersembahkan tubuh itu kepada Tuhan sebagai rasa terima kasih. Kita hanya sebagai simbol saja mengikuti ruh tadi. Kan dia yang memakai tubuh. Makanya namanya adalah sholat jenazah. Jenazah itu adalah ruh. Dia mengembalikan tubuhnya kepada Tuhan yang saat itu. Itu semuanya ritual. Sebagai wujud penghargaan kita kepada yang pernah kita pakai di hadapan Tuhan. Nah, sebegitu panjangnya cerita kelahiran ini, termasuk cerita akikah tadi. Itu. Maka jangan lagi kita katakan rambut cemar, rambut kotor, rambut jorok. Tidak. Semua itu disimbolkan oleh Nabi Muhammad dengan emas loh. Emas itu sekarang 1 gramnya 1 juta lebih. Itu. Nah, kita masuk kepada penyembelihan hewan. Apa hubungan tubuh badan jasad si bayi tadi dengan hewan? Nah, perlu kita ketahui siapakah tubuh badan jasad itu. Tubuh badan jasad itu tercipta dari 4 anasir. Pertama, anasir angin, namanya roh rehan. Sifatnya pantang kelintasan, tidak mau lihat orang kaya, tidak mau lihat orang lebih, tidak mau lihat orang sukses, tidak mau lihat orang pintar, timbul iri, dengki, dan kebenciannya. Itu sifat roh rehan, sifat anasir angin. Nah, kemudian tubuh itu tercipta dari anasir air, namanya roh rahmani, sifatnya pantang kerendahan, inginnya tinggi saja, hebat saja, orang lain kecil semua, orang lain tidak hebatnya. Nah, untuk mengangkat harkat ini, dia tahan berhutang, berkredit, mengambil, mencuri, korupsi demi dia tampak hebat. Itu sifat daripada anasir air. Kemudian tubuh ini terbuat dari anasir tanah, namanya roh jasmani, sifatnya rakus, pantang kekurangan. Sudah ada uang banyak, harta banyak, jabatan tinggi, pengaruh besar, masih juga mau mengambil hak orang lain.
mencuri hak orang lain, merampas hak orang lain, membunuh orang demi kepentingan pribadinya. Itu dia. Kemudian tubuh ini juga tercipta daripada anasir api. Namanya roh idafi, sifatnya pantang kelintasan dan pantang kalah. Maaf, pantang tersinggung dan pantang kalah. Jadi anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Dari sinilah tubuh itu diciptakan oleh Allah dan Rasul. Dari sana, saudaraku. Nah, setiap anasir punya sifat. Pantang kelintasan itu anasir angin, pantang kerendahan itu anasir air, pantang kurang itu anasir tanah, pantang tersinggung itu anasir api. Nah, 4 sifat ini kalau digabung, dia akan memunculkan 10 sifat. 10 sifat, saudaraku. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Digabung lagi yang 10 dengan yang 4 tadi, memunculkan 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Maka lengkaplah sifat itu menjadi 17. Itulah yang disebut dengan jin. Karena dia tersembunyi dalam dada kita. Dikatakan iblis karena dia berbisik-bisik dan bersuara. Dikatakan setan, dialah penyebab terjadinya bencana di alam semesta oleh karena ulah manusia itu sendiri. Ini pun tidak gaib. Makanya Allah katakan, Rasul katakan pada surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam, ala ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Aku sudah jelaskan kepada kamu, hai anak Adam, jangan menyembah kepada setan. Jangan mengikuti sifat buruk dalam dadamu itu. Kalau kamu ikuti, maka kamu akan menjadi setan yang nyata. Nyata terlihat, nyata terdengar, nyata terasa, dan bisa dipegang-pegang. Itulah kamu sendiri. Kapan? Seketika sifat buruk dalam dadamu yang jumlahnya 17, itu kamu ikutkan. Jadi seketika kita melihat kawan-kawan sukses, berhasil, timbul iri dengki kita, nah itu jin sedang mengamuk. Ya. Nah pas kita bersuara, berkata, bercita kemana-mana, oh si Anu itu kaya, saya tahu itu korupsi. Si Anu itu kaya karena dia melihara tuyul, macam-macam. Itu iblis namanya. Dia berbisik-bisik. Kenapa berbisik-bisik? Karena dia hanya berani berkata di belakang orang yang dimaksud. Berani berkata di belakang orang yang disebutnya itu. Dia tidak terang-terangan. Makanya dikatakan berbisik-bisik. Itu iblis. Nah, seketika dia hendak menghancurkan kepribadian orang itu, aktivitas orang itu, bahkan pencapaian orang itu, maka itulah setan. Maka jelaslah setan itu nyata adanya. Nah, ke dalam tubuh itulah ruh anak kita dimasukkan oleh Allah dan Rasul. Kan sudah jelas itu. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Digabung sifat 4 tadi memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Dimasuklah roh anak tadi ke dalamnya. Ke dalam 17 setan tadi. Dimasukkan ke dalamnya. Dalam bahasa lain, yang 17 setan itu adalah asfal. Dia panas, dia hitam, dia menggelegak. Dalam bahasa lain dia disebut dengan asfal. Makanya kita temukan dalam surah At-Tin, dia berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami sudah menjadikan insan itu, roh itu, sebaik-baik kejadian. Kenapa dikatakan sebaik-baik kejadian? Karena dia wahdaniyat. Satu saja yang menciptakannya Allah. Satu saja asalnya Muhammad Rasul. Satu saja namanya mukmin di Baitullah Hakikat. Kan terbaik itu. Tetapi kami pula yang memasukkan dia ke dalam asfali safilin. Ke dalam asfal yang hitam tadi. Kepada 17 setan tadi.
Itulah tubuh badan jasad. Itu saudaraku. Bahkan di surat Wal Asri ketemu lagi kalimat ini. Apa bunyinya? Wal Asri. Demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya insan itu, ruh itu ada di dalam kerugian. Apa itu khusrin? Kerugian. Apa itu kerugian? Asfali safilin tadi. Ada di situ. Nah, supaya pengaruh 17 setan tadi tidak menggerogoti diri daripada anak kita, ruh daripada anak kita, maka kita mulai mengguyurnya dengan cara mengeluarkan anasir angin, mengeluarkan anasir air, mengeluarkan anasir tanah, mengeluarkan anasir api yang ada pada diri anak tersebut. Caranya, ya tirulah Nabi Ibrahim, tirulah Nabi Ismail di dalam kasus kurban. Kenapa Nabi Ibrahim itu melaksanakan kurban, melaksanakan pendekatan kepada Allah, harus menyembelih Ismail? Karena Allah perintahkan, sembelih anakmu itu wahai Ibrahim untuk kamu kurban kepadaku. Sembelih anakmu itu wahai Ibrahim untuk kamu dekat kepadaku. Dan untuk anakmu dekat juga kepadaku. Jadi kurban itu asal katanya koraba yakribu kurbanan, artinya dekat. Begitu caranya itu. Disembelih Ismail. Tetapi sangat gila sekali Allah. Sangat tidak beres sekali Rasul jika itu benar begitu perintahnya. Ternyata tidak begitu perintahnya. Tidak meski Ismail yang disembelih, tapi ada pengganti Ismail. Itulah dia domba, kibas atau kambing. Nah, begitu juga dengan kita tadi. Kenapa kibas, domba atau kambing yang disembelih? Itu mewakili anak kita. Perhatikan itu. Dirobek kulit, diputus urat, dipecah tulang. Apa yang terjadi? Berhembus seperti angin. Psss. Mengalir seperti air. Sss. Kental seperti tanah. Merah seperti api. Itulah darah yang harus ditumpahkan di muka bumi. Artinya, usaha kedua orang tua untuk mengurangi pengaruh kekuasaan yang pada anasir yang ada pada tubuh badan jasad yang disebut dengan asfal atau asri tadi. Itu saudaraku. Makanya itu harus diperhatikan. Jika terjadi penyembelihan hewan kurban atau hewan akikah, diperhatikan itu kambingnya, dombanya. Kenapa? Dari situ bisa kita lihat karakter anak. Kalau kambingnya itu mengamuk, keras, menjerit, memeki, dipotong, menyemprotkan darah, berarti anak ini karakternya keras, wataknya keras. Tolong pahami wahai ayah bunda, anakmu ini keras loh. Maka belajarlah ayah bunda bagaimana cara menghadapi anak yang keras. Kan itu maksudnya. Biar klop kehidupan ini. Nah sebaliknya, kambingnya lembut, mau saja, darahnya mengalir santai. Berarti karakter anak ini lembut. Sifat anak ini lembut. Nah, pahami wahai ayah, pahami ini wahai bunda, anakmu ini lembut loh. Bagaimana cara mengatasi anak yang lembut? Karena di dunia ini, keras jangan, lembut pun jangan. Kita butuh ilmu pengetahuan di situ. Itu tujuannya disembelihkan hewan akikah tadi. Begitu juga kurban sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Dari zaman Nabi Adam, Ibrahim, itu kan, Nabi Muhammad, kurbannya ya selalu domba, kambing, tidak ada onta, tidak ada sapi, tidak ada kerbau. Tapi apa boleh buat di akhir zaman? Onta dimunculkan, kerbau dimunculkan, sapi dimunculkan, tapi tidak apa-apa. Yang penting tujuan tercapai, yaitu kurban. Tapi repot.
Di mana repotnya? Ya kita tidak tahu ini perangai siapa ini. Yang sapinya mengamuk, kerbaunya mengamuk, ontanya mengamuk. Ini perangai siapa? Repotnya di sana. Tapi tetaplah dilaksanakan sholat 2 rakaat setelah penyembelihan hewan kurban. Setelah penyembelihan hewan hakikat. Akikah tadi. Oleh kedua orang tua. Kalau anakku itu keras ya Allah, tolong dirembutkan, disedangkan. Kalau dia terlalu lembut, tolong sedikit agak ditegarkan. Itu ada doanya. Jadi kita tidak, kalau acara akikah, kambing 2 ekor diserahkan ke tukang tongseng. Pak tukang tongseng, tolong sembelih kambing ini akikah loh. Bikin dagingnya itu sate. Udah tuh pindang. Udah tuh gulai kambing. Kita persembahkan tamu. Ya tamu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kita yang bermasalah tidak tahu pribadi dan watak anak karena kita memberikan itu kepada orang. Apalagi kalau orang itu tidak mengerti bagaimana cara menyembelih hewan itu. Di mana dia menyembelih hewan itu. Itu. Makanya perlu dicari orang yang ahli di bidang penyembelihan ini. Dia tahu siapa itu hewan. Ya, hewan itu kan wakil pada anak kita itu. Wakil pada cucu kita. Wakil pada diri kita. Dan dia tahu di mana tempat penyembelihan itu. Dan bagaimana cara menyembelih itu. Dan apa hakikat penyembelihan. Ya hakikat penyembelihan itulah mengembalikan jiwa dan roh hewan itu kepada Tuhannya. Tentu di pintu tempat dia keluar daripada Tuhan menuju dunia. Di situ mestinya harus kita cari. Itu saudaraku. Lalu di mana tempat penyembelihannya? Yaitu di sisi Baitullah. Baitullah yang mana? Baitullah hakikat. Ada tandanya di dunia? Ada. Itulah Ka'bah. Benarkah itu? Untuk sementara, iya, benar begitu. Kita sembelih hewan itu dengan ingatan kita, dengan perasaan kita berada di sisi Ka'bah. Kita sembelih, kita kembalikan dia kepada Tuhannya. Namun sejatinya adalah kita hubungkan rasa kita dengan Rasul dengan Allah. Di momen itu kita menyembelih hewan tadi. Kita nyatakan ini, kembalikan ya Allah, dianya kepada engkau, karena dia datang daripada engkau, akan kembali kepada engkau. Begitu cara kita menyembelihnya. Apa ada kitab Qur'annya Pak Abu yang mengajarkan itu? Ya ada. Nah kalau begitu tolong dibacakan. Oke, kita coba mencari ayatnya. Baik. Nah ini ayatnya, yaitu surat Al-Haji, surat nomor 22 ayat 33. Apa bunyinya? Lakum fiha manafi'u illa ajali mutsama summa mahiluha ilal baitil atik. Kan jelas kalimat itu. Nah jadi bagi kamu padanya hewan dahyu ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya itu berada di sekitar Al-Baitul Atik atau Baitullah, di negeri haram. Jadi hewan-hewan itu kan ada manfaatnya bagi kita. Sampai pada waktu ditentukan. Ya kalau domba itu diambil bulunya, kalau kambing diambil susunya, sapi juga begitu, onta juga begitu. Sampai pada waktu tertentu. Tetapi penyembelihannya harus di sisi Baitul Atik, di sisi Baitullah yang saya ceritakan tadi. Supaya apa? Supaya mengembalikan yang datang dari Allah kepada Allah di momen itu, di tempat itu. Baru masuk dia. Nah ini kadang-kadang kita tidak seperti itu berpikirnya, asal potong saja, siapa yang bisa potong-potong. Tidak begitu saudaraku. Ingat bahwa onta, kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, semuanya itu hakikatnya adalah sama dengan kita. Tapi cara pengabdian mereka kepada Allah itu berbeda dengan kita. Nah kalau cara kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara berbuat baik dan benar, jujur, ikhlas, dan sabar terhadap semua keadaan. Kalau mereka tidak, dia mengabdikan diri kepada Allah dengan cara mengabdikan diri kepada kita, saudara. Untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita pakai tubuhnya, kemudian kita sembelih, kita makan. Berat pengabdian mereka ketimbang kita.
Makanya kembalikanlah dia kepada Tuhannya di momen yang tepat, di tempat yang tepat, yaitu Baitul Atiq, seperti yang saya katakan tadi. Nah, oleh karena itu, kembali pada cerita akikah tadi. Seketika roh anak kita dimasukkan ke asfali safilin, ya, ke dalam khusrin, maka hendaklah dialirkan darahnya dengan cara mengurangi. Itu tadi sifat yang 4, yang melahirkan 10, menimbulkan yang 3, menjadi 17. Nah, itulah hakikat daripada akikah. Mulai memotong rambut, mulai menyembelih hewan. Intinya agar anak ini menjadi baik, benar, jujur, ikhlas serta sabar. Menjadi penyejuk mata, penyenang telinga, dan penenang hati seketika menatapnya. Berguna bagi dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya, bangsanya, terutama berguna bagi agamanya. Dia mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja saudaraku, uraian tentang akikah itu. Jadi memotong rambut jangan lagi rambut cemar, tetapi rambut sajalah. Karena rambut itu bermakna tinggi. Dia itu pengindah, dia itu mahkota daripada kita. Perbandingannya itu emas, kata Rasulullah. Nah, hargailah rambut itu tadi. Dengan cara membungkusnya bagus-bagus dengan kain putih, dikasih wangi dan kuburkan setelah dia ditimbang. Begitu juga ari-ari, tali pusar, darah, air ketuban juga begitu dikuburkan baik-baik. Karena sejatinya dia adalah bagian pada tubuh anak kita, bagian pada tubuh kita juga hingga hari ini, saudaraku. Oke, itu saja. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.